membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah sudah bisa dimulai pada akhir-akhir malam Ramadan ini. Menurut mazhab Maliki dibayar 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Menurut mazhab Syafi'i sudah bisa dibayar sekarang. Mau pakai beras silakan bayar pakai beras, ikut timbangan mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah 2,40. Tapi kata Kementerian Agama 2,5, ikut Kementerian Agama. Tapi kata kiai saya 2,7, ikut kiai kamu. Bingung saya Pak Ustadz, genapkan 3 kilo. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita, dikasihnya napas kita setengah, baru kita tahu berapalah itu seon 2 on. Kenapa kita berhitung sama Allah? Kalau kita tidak berhitung sama Allah, Allah pun tak akan pernah berhitung kepada kita. Saya malas bawa beras ke masjid, bayar pakai duit menurut mazhab Hanafi, tapi beratnya ikut berat mazhab Hanafi. Berapa berat 1 sok? Menurut mazhab Hanafi 1 sok itu beratnya 3,25, 3 kilo 25 gram. Sumbernya Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Penulisnya Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, ulama besar Al-Azhar, masih hidup sampai sekarang. 3,25 gram beras. Beras apa? Beras yang paling enak, yang kau makan paling nyaman, paling lezat, paling sedap, paling kenyang. Itulah yang kau bayarkan untuk zakat fitrah. Jangan makan beras enak untuk bayar zakat fitrah beras raskin. Kau sembunyikan, pengurus masjid tak tahu. Beras raskin dicuci pakai pemutih. Banyak orang mati disebabkan pemutih. Diperiksa ususnya putih gara-gara pemutih pakaian dicucikan ke beras. Pembohong, penipu tukang beras. Kalau ada tukang beras yang sakit hati, berarti dia penipu. Kalau dia jujur tak akan tersinggung dia dengar ceramah saya. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri, Nabi mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa'. 1 sa' itu berapa Pak Ustadz? 4 mud. 1 mud itu berapa Pak Ustadz? Macam-macam menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki sudah saya sampaikan. Ikut mazhab Syafi'i 2,4, ikut mazhab Hanafi 3,25. Yang jadi masalah dia bayar pakai duit tapi timbangannya timbangan mazhab Syafi'i. Ini talfiknya kacau balau. Kalau mau bayar pakai beras, pakai timbangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau bayar pakai duit, pakai timbangan mazhab Hanafi. Ustadz sendiri bayar zakat fitrah pakai apa? Saya dari sejak pulang dari Maroko 2008 Ramadan sampai 2021 ini, alhamdulillah insyaallah membayar zakat fitrah pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang bayar pakai duit. Untuk zaman sekarang mana yang afdal Pak Ustadz? Pakai beras apa pakai duit? Zaman dulu pakai gandum. Gandum bisa dibarter dengan kain, gandum bisa dibarter dengan minyak, gandum bisa dibarter dengan ayam. Sekarang kalau ada fakir miskin di rumahnya ada beras 3 karung, beras itu dijualnya lagi supaya dapat duit. Maka kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan, zaman sekarang afdal bayar zakat fitrah pakai duit. Kenapa? Karena orang kaya kalau berasnya banyak tak bisa beras itu dipikulnya ke mall untuk beli celana. Maka pasti beras itu dijualnya murah. Ujung-ujungnya dia mau mencari duit. Langsung saja bayar pakai duit. Tapi beratnya menurut mazhab Hanafi. Yang mau bayar pakai beras, beli beras ke warung, masukkan ke plastik hitam 10 bungkus. Anak saya, istri saya, cucu saya, menantu saya, ponakan saya, tetangga saya. Bagus bayarkan orang. Jangan bawa duit dari rumah, tidak mau membungkus beras, tidak mau beli beras, tidak mau bawa beras dari rumah, bawa duit sampai ke masjid baru beli beras. Berasnya cuma setumpuk sebungkus. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai.
Aku bayarkan untuk aku tunai, aku beli lagi tunai, untuk biniku tunai, aku beli lagi tunai, untuk anakku tunai, untuk anakku tunai, cucuku tunai, menantuku tunai, lama-lama koyak habis. Kalau beras sudah kau bayarkan zakat fitrah, maka pemilik beras ini berarti 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Berarti pemilik beras ini 8 asnaf. Mana bisa kau beli beras ini dari amil? Amil bukan pemilik beras, berarti jual belinya batal. Kalau jual belinya batal, berarti zakat fitrahnya batal. Lalu bagaimana dengan zakat fitrah kami tahun-tahun lalu? Apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar lah. Tahun ini jangan dibuat lagi. Kalau mau bayar pakai zakat fitrah, pergi ke warung, beli beras, masukkan ke plastik. Berapa di rumah? Suami, istri, anak, cucu, menantu, 5 bungkus, bayarkan. Tidak mau bayar pakai beras, bawa duit, bayar pakai duit. Ini tentang masalah zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ini waktunya 2. Ada namanya waktul jawaz, ada namanya waktul wujub. Waktul jawaz boleh membayar zakat fitrah sekarang. Pembayaran zakat fitrah sudah dibuka, boleh sekarang. Tapi ada namanya waktul wujub, waktu wajib. Kapan wajib membayar zakat fitrah? Petang malam Idul Fitri, tenggelam matahari Ramadan petang, terbit hilal Syawal, azan maghrib, itulah waktu wajib membayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau petang maghrib di Palembang jam 6, besok khotib naik mimbar jam 7, jam 6 ke jam 6 12, tambah jam 7 1 jam, berarti wajib membayar zakat fitrah selama, tak nyambung ceramah. Kalau tenggelam matahari di Palembang azan maghrib jam 6, besok khotib naik mimbar jam 7, berarti wajib membayar zakat fitrah selama 13 jam. Waktu membayar wajib zakat fitrah. Siapa saja yang hidup selama 13 jam wajib membayar zakat fitrah. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah jam 5.30. Siapa saja yang hidup selama 13 jam itu, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Anak dalam kandungan, ibu mengandung 9 bulan 9 hari kurang 12 jam. Apakah anak yang dikandung ini wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Tidak, selama dia tak keluar selama 13 jam. Bagi siapa yang tak mau bayarkan zakat fitrah anak, bisikkan ke dia, jangan kau keluar selama 13 jam ini. Mau lahir dia maghrib tuh, stay on my perut, besoklah kau keluar. Begitu khotib naik mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, tak jadi bayar zakat fitrah. Bagaimana kalau ada orang membayar zakat fitrah sekarang, besok 2 hari lagi dibayarnya, pas terakhir Ramadan jam 5 sore meninggal dia, apakah zakat fitrahnya itu dimintanya balik? Tidak. Bagus, sudah terbayar sebagai sedekah, mudah-mudahan menjadi amal jariah, mengalir pahalanya, dimakan fakir miskin, ikut melapangkan kuburnya, terang alam barzahnya. Ini semua adalah amalan-amalan kebaikan. Amal ketiga, 10 terakhir Ramadan membayar zakat fitrah. Amal yang keempat, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Bagaimana cara menyempurnakan bilangannya? Maka ditengoklah ke awan pakai teropong, harga teropongnya 50 juta, dipasang di atas gedung paling tinggi di kota. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang teropongnya nampak, gaji 13 untuk menengok anak bulan. Nama anak bulan itu hilal. Kalau nampak anak bulan, berarti besok hari raya. Tak nampak anak bulan, berarti Ramadan sempurnakan 30 hari. Dalilnya mana? Sumu li ru'yatih,
berpuasalah kamu ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kamu ketika menengok anak bulan, fa in ghubbi alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu fa akmilu Ramadan 30 yauman, sempurnakanlah Sya'ban, sempurnakanlah Ramadan 30 hari. Simple, sederhana. Saya tak punya alat teropong, saya juga mata tak tajam, maka saya tinggal ikut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia melapor ke Kementerian Agama, malam-malam diumumkan berdasarkan penampakan bulan sore tadi oleh saksi-saksi tersumpah. Saksi di seluruh Indonesia disumpah oleh Kementerian Agama, wallahi, tallahi, billahi. Saksinya itu anak muda, matanya masih terang. Saksinya itu jujur dan amanah. Saksinya itu sudah tersumpah, wallahi, tallahi, billahi. Tidak boleh saksinya orang tua yang matanya kabur, belum disumpah. Karena banyak mengaku menengok anak bulan, setelah ditengok-tengok rupanya bulu matanya jatuh. Nampaknya anak bulan gitu, anak bulan. Kok hilang kan bulu mata jatuh. Jadi betul-betul saksi tersumpah, mengaku dia ke Komisi Fatwa, lalu presentasi Kementerian Agama, namanya sidang isbat, maka ditetapkanlah besok masuk 1 Syawal. Ini pun ibadah. Walitukmilul iddata, ibadah yang terakhir yang kelima, walitukabbirullah, bertakbir memuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menetes air mata. Kau menangis terkenang emakmu? Tidak. Ayah kau tidak. Kenapa menangis? Tak bisa balik. Mudik tak bisa. Tanggal 6 sampai 17 dilarang terbang. Maka saya pulang ke Pekanbaru tanggal 5 sebelum dilarang. Kalau sampai tanggal 5 tak terbang, berarti hari raya saya di Palembang. Tak bisa terbang. Jangan tepuk tangan pula. Allahu Akbar. Nah, sakut pula saya diaminkan jamaah. Saya sudah ada jadwal di Pekanbaru, khutbah di Masjid Nurus Salam, Jalan Taman Sari. Ini semua adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tunaikan janji, maka Allah berikan janji dia. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful. Kalau pemerintah mengatakan jangan ramai-ramai, nanti kerumunan, ada COVID, jangan takbir. Takbir aja di rumah. Jangan kita bayangkan takbir itu mesti di masjid. Di rumah, ibu sambil membersihkan toples tempat kue. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai tak bertakbir ibu. Jangan sampai tak bertakbir malam. Mengagungkan Allah. Kenapa takbir? Menghilang kesedihan. Terbayang wajah emak sedih, Allahu Akbar. Terbayang wajah ayah sedih, Allahu Akbar. Terbayang baju baru tak jadi dibeli, Allahu Akbar. Bertakbirlah malam Idul Fitri. Itulah 5 amalan-amalan yang kita laksanakan selama 9 atau 10 malam. Kalau 10 hari lagi berarti hari raya tanggal 13. Kalau 9 hari lagi berarti hari raya tanggal 12. Biarkan bulan bicara. Menunggu anak bulan. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Kalau bulannya bulat namanya badar. Tala'al alaina. Badar bulan purnama. Tapi kalau bulan sabit namanya hilal. Yang terbit di akhir Ramadan itu nanti badar apa hilal? Hilal. Maka suami ibu yang namanya hilal, simpan-simpanlah di rumah. Soalnya dia dicari-cari orang 10 hari lagi. Hilal, badar sudah jadi nama orang Indonesia. Pak Hilaluddin sama Badarudin.